bangun kepedulian dari para pembaca bahwa sekecil apapun peran kita dalam kemanusiaan itu sangat berarti gitu. Jadi jangan berpikir bahwa gue nggak bisa kasih jutaan atau bahkan ratusan ribu deh untuk donasi gitu. Tapi gue bisa cuman beli buku ini doang, atau misalnya gue cuma bisa nulis doang gitu. Apapun yang bisa kita kerjain, yang bisa kita sumbangkan untuk kemanusiaan itu berarti banget gitu. Jadi jangan pandang remeh, meskipun kamu cuma bisa melakukan hal yang menurut kalian itu kecil banget ya. Lakukan itu daripada kalian cuma mengeluh dan akan bilang nanti deh gue akan bantu nanti kalau gue udah punya duit, gue udah begini begitu. Itu bakalan terlambat gitu. Apalagi melihat pandemi ini kan belum berakhir bahkan setelah 1 tahun gitu ya. Dan kalau dengar juga di India, kemudian di Brasil dan di banyak negara yang masih struggling untuk melepaskan diri dari pandemi ini kan rasanya sangat sedih gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang terbaru ini kan India yang begitu ledakannya kan luar biasa ya. Di mana mereka sudah sempat merasa safe, kemudian tiba-tiba itu ngebum lagi dan bahkan dalam tingkat yang sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan mereka sekarang udah ratusan ribu per hari, belum yang meninggal berapa ribu orang, dan mereka kehabisan oksigen, obat, vitamin dan segala macam. Kebayangkan kalau nakesnya itu berapa, kemudian mereka harus tanganin berapa pasien, boro-boro mereka bisa memikirkan yang lain gitu kan. Nah, yuk kita lihat dunia kita masih seperti itu. Jadi nilai kemanusiaan yang kita pengen share lewat buku ini juga lebih ke situ Teh Dipi. Jadi yuk kita lihat deh dunia kita masih seperti ini, apa yang bisa lo lakuin gitu. Jangan tunggu sampai nanti gitu. Jadi si Kelso Circle ini kalau meminjam istilahnya Mas Faik ya, waktu kita pernah bedah buku di Kompas juga, dia bilang Kelso Circle ini bukan cuma lingkaran pertemanan, at the end ini akan menjadi lingkaran kebaikan gitu. Jadi memang ide intinya adalah kita ingin membangun sebuah lingkaran kebaikan yang semakin lama semakin besar dan semakin luas, yang melibatkan semakin banyak orang yang punya kepedulian yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan apapun yang bisa kita berikan. Karena berbagi itu indah gitu. Jangan pikir cuma kita yang menderita dan kita nggak bisa ngasih ke orang lain. Even di tengah penderitaan kita masih bisa kasih kebaikan kok buat orang lain. Itu intinya. Wah, luar biasa banget pesannya ya. Ini bisa jadi highlight untuk kita semua. Jadi di masa pandemi ini kita bersatu gitu ya, Mbak Betty dan Mas Nana. Melakukan apa yang kita bisa. Jangan memikirkan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi sederhana adalah melakukan apa yang kita bisa ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Tadi ada yang tanya proyek berikutnya, tapi sepertinya sudah dijawab oleh Mas Nanang ya. Betul, proyek berikutnya apa nih? Ditunggu banget. Belum kepikiran. Iya, oke. Karena waktu juga sebenarnya masih ada pertanyaan lain, tapi saya keep lah. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu bersama kembali ya, Mbak Betty dan Mas Nanang. Amin. Betul. Amin. Waktunya ternyata sudah setengah 11 lewat. Kita sudah harus mengundang ibu Mas dulu mengundang ini ya, Pajar Arum ya, untuk bergabung di acara kita, karena beliau ini adalah penyintas COVID-19 yang nanti kita akan dengarkan bagaimana sih bagaimana pengalaman beliau ketika terinfeksi COVID, kemudian segala macam lah yang beliau rasakan. Pasti di sana juga akan banyak banget pelajaran yang bisa kita petik ya dari Pajar Arum ini. Saya akan coba undang dulu Mbak Betty dan Mas Nanang stay di sini. Kalau seumpamanya trouble, saya mohon maaf, berarti kita harus close, save dulu IG live dan kita mulai ke sesi kedua. Sebentar ya, ditunggu dulu. Oke, kita cek Pajar Arum. Oke, sudah ada di dalam list. Mudah-mudahan bisa gabung, jadi kita bersama-sama di sini. Oke, Kakak Pajar. Wah, alhamdulillah masuk ya. Tadi sempat khawatir ya dengan kapasitas ini. Oke, bagus, alhamdulillah lancar. Bismillah ya kita. Nah, ya teman-teman, ini adalah Kak Pajar Arum ya. Sebentar saya cek dulu di sini.
Beliau ini adalah seorang aktivis serikat kerja yang terpapar COVID begitu, ya, kurang lebihnya. Dan saya manggilnya Mas Fajar, Kang Fajar. Mas saja lah. Asal mana Mas? Jawa juga? Aslinya bukan, Palembang. Palembang. Sama, saya Palembang lah. Wah, bertemu kita ya. Tapi tinggal di mana sekarang domisili? Tinggalnya domisilinya di Tangerang, di Kabupaten Tangerang, di Kairumnas 2. Oke, di Tangerang sekarang ya. Merantau sama seperti saya, cuma beda kota aja. Iyo nih ya. Oh gitu gak lo? Oh gitu gak lo. Apa tadi? Kakak ya, berarti ya? Kan biasa manggilnya kakak. Ya, Kak Fajar ya aku lah manggil Ayu ya. Oh iya, Ayu nih. Kak Fajar ini teman-teman juga tergabung dalam komunitas ya, punya komunitas ya Kak Fajar ya, betul. Komunitas, betul. Iya, kita kan kemarin ya alhamdulillah ya. Salam kenal semua buat Mbak Betty, Pak Nanang, Mbak Gipi, semuanya ya sehat selalu. Ya kemarin kita emang ada satu komunitas, mau bikin komunitas kan waktu pas kena COVID itu kan waktu di karantina di Hotel Yasmin ya, kita bersama teman-teman ya memang berkeinginan ya ketika bukan hanya berteman ataupun peduli di saat kita kena dikena COVID saja, tapi bagaimana di luar kita coba peduli dengan sesama kan. Nah, kita coba waktu itu emang ada grup khusus yang alumni di COVID itu waktu itu kita namanya Tetangga Yasmin. Nah terus kita coba ketika sering ketemu kita bikin namanya ya Eskop Foundation rencananya. Oke. Ya insya Allah hari ini kita coba akan berbagi masker dan takjil. Wah, rencananya. Iya. Mudah-mudahan lancar terus, semangat dan lain sebagainya. Amin. Kak Fajar. Luar biasa Mas idenya. Ya, sama-sama Pak. Kak Fajar, terima kasih ya sudah bersedia untuk bergabung di acara kita hari ini ya bersama Mbak Betty. Sama-sama Mbak. Mas Nanang. Pengen banget tahu pengalamannya Kak Fajar kemarin ketika terinfeksi COVID ya, itu seperti apa ya? Mungkin bisa di-share sedikit pengalamannya supaya apa ya? Terbangkitkan lebih awareness sebenarnya ya. Tujuan mendengarkan cerita kan seperti itu ya. Seperti apa ketika terinfeksinya, kemudian sampai ke fase mana, terus bagaimana keluarga gitu ya, dan lain sebagainya. Mangga silakan Kak Fajar, saya persilakan. Baik, waktu saya pertama terkena COVID mungkin kan tanpa gejala ya, karena waktu itu saya yang hilang hanya penciuman ya. Saya nggak bisa mencium aroma apapun. Waktu itu sekitar tanggal 17 Agustus waktu itu, kalau 17 Januari kalau nggak salah, di hari Minggu. Di situ penciuman saya memang waktu itu udah hilang kan. Di Senin waktu saya masih kerja, saya paksakan kerja di tanggal 18-nya itu memang badan saya panas, memang udah terasa ada mual-mual kan. Karena waktu pagi sebelum ke kantor tuh istri saya udah bilang ketika penciuman hilang terus ada rasa mual, itu biasanya gejala kan, karena dia sering searching di Google kan, cari-cari bahan tentang gejala COVID. Ya pertama itu yang saya rasain pertama penciuman. Dia nanya ada sesak nggak atau apa. Alhamdulillah nggak ada. Saya hanya waktu saya terkena terpapar COVID itu ya hanya penciuman yang hilang sama sekali. Di tanggal Selasa dan Rabunya itu, Rabu saya nggak masuk kantor karena waktu itu kan saya coba ke klinik berobat. Di klinik disaranin untuk tes antigen dulu untuk memastikan apa ada gejala itu COVID atau tidak kan. Tapi waktu dokternya bilang cuma dikasih obat panas waktu itu. Setelah Kamis saya masuk ke kantor, nah dites antigen pakai yang air liur itu kan, pakai air liur. Dites waktu itu emang ada garis 2, terus dites lagi garis 1. Nah, orang-orang kantor saya pada panik kan, itu positif atau tidak. Ketika waktu tes pertamanya garis 2, di situ dinyatakan aja, udah kata orang kantor, udah kamu dinyatakan kena COVID kan. Ya udah, di Kamis malam Jumat saya di karantina di kantor. Baru saya Sabtu pagi karena orang kantor saya was-was, saya sendirian dan nafsu makan berkurang, nggak mau makan kan, makan apa yang mau dimakan tuh susah karena bawaannya mual waktu itu. Sabtu pagi saya coba ke rumah sakit Pertamina, saya tes PCR swab sehari, yang jadinya kan H+1 waktu itu.
jadinya minggu. Ternyata hasilnya positif saya. Ketika positif itu, ya orang-orang di kantor saya kan pada panik kan. Gimana nanya sesak napas enggak, gini kan, banyaklah pertanyaannya. Saya alhamdulillah nggak ada sesak napas ataupun penyakit apapun. Ketika saya PCR pun kondisi badan saya panasnya normal 36 waktu itu. Karena saking panik, ya udah dibawa ke rumah sakit waktu itu. Rumah sakit Hermina Tangerang. Saya di sana 5 hari di rumah sakit. Dan di situ saya juga banyak cerita-cerita yang di satu ruangan itu kan ada berempat waktu itu saya. Emang penyakit COVID ini sebenarnya kalau kita tidak ada penyakit bawaan, emang sebenarnya cepat sih pulihnya. Karena yang di samping saya itu waktu itu kan dia masih pakai oksigen ya. Karena dia ada penyakit asma, ada penyakit bawaan karena udah ngeplek di parunya kan. Jadi dia udah 14 hari belum keluar di rumah sakit. Tapi saya alhamdulillah cuma 5 hari di sana. Ketika dicek paru waktu ronsen, alhamdulillah hasilnya bagus. Setelah keluar rumah sakit kan dianjurkan dari rumah sakit ataupun dokter menyarankan untuk karantina lagi. Saya terpaksa karantina waktu itu di yang khusus di Kabupaten Tangerang, itu adanya di Hotel Yasmin. Di situ alhamdulillah 10 hari saya. Selama karantina segala itu saya penciuman belum normal, belum menciumin apapun. Maka dipakai minyak kayu putih ya buat bantuin waktu itu di selama itu. Selama alhamdulillah waktu saya terkena COVID ya emang ada rasa was-was ya, panik lah dengan kondisi keluarga, anak istri kan. Saya kan masih punya anak kecil kan waktu itu. Nah, ketika saya udah terkena itu sebenarnya waktu saya pas Rabu yang saya kelas balik tadi kan, kelas balik waktu ya saya itu saya udah nggak berdekatan sama anak istri ya, karena udah tahu gejalanya. Karena kata orang gejala awal itu kalau penciuman itu ya itu udah gejala kan. Langsung. Karena persiapan. Iya. Preventif. Iya persiapan karena saya waktu itu kan kalaupun saya pilek ataupun kena batuk itu kan pilek kan penciuman saya kan tetap normal. Ini hilang sama sekali kan. Pilek enggak, segala enggak. Nah di situ istri saya menyatakan udah kamu itu kena katanya. Udah saya udah mulai menjauhkan dari anak istri. Alhamdulillah anak istri saya nggak kena, cuma saya sendiri saat ini yang terkena. Nah, itu aja Mbak. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya atau? Iya. Saat ini kan berarti sudah pulih sedia kala ya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah udah pulih. Seterusnya sehat ya. Tadi saya menggarisbawahi mengenai, jadi kalau misalnya nggak ada penyakit bawaan sebenarnya cepat pulih ya, betul begitu? Iya cepat. Dengan teman-teman yang kemarin itu juga sempat dirawat, begitu memang kenyataannya ya Pak, Kak Fajar ya. Kalau kita nggak ada bawaan, asalkan semangatnya katanya semangatnya harus full ya, harus optimis begitu, mental harus benar. Okay. Benar, emang yang utama ya emang kita diri sendiri ya, kita harus memang semangat, emang harus berpikir positif ya. Ketika kita kena penyakit ini ya udah mau bagaimana lagi kan. Kita udah kena ya, kita kalau nggak menyemangati diri sendiri ya, maka alhamdulillah waktu di Yasmin kan kita ada teman-teman menyemangati, dan di situ waktu kita tiap pagi ada senam kan. Olahraga senam tiap hari. Biasanya orang kita tidak pernah senam olahraga pagi, di sana rutinitas. Jadi kan ketika keluar di sana juga di luar rasanya pengen banget kan olahraga terus kan, rutinitas positif yang dilakukan di sana. Dan banyak teman-teman yang ya sama-sama kenal tapi saling support, saling memberi dukungan sehingga ketika kita keluar di Yasmin pun ya di isolasi ya kita masih bisa bersahabat, berteman kan di luar. Dalam mengkampanyekan bahwa tetap menjaga protokol kesehatan. Karena COVID itu nyata ada kan. Betul, nyata itu ya. Tidak ada lagi yang menganggap itu fiksi ya, COVID itu fiksi. Nyata, gitu. Ya, karena kita udah ngerasain sendiri kan. Yang bagi yang belum ngerasain mungkin fiksi itu. Ya tapi kalau kita udah ngerasain ya itu benar, nyata apa adanya kan. Gejala itu. Perlu merasakan, kita dengarkan pengalaman dari Kak Fajar, langsung awareness-nya dinaikin gitu ya. Itu untuk teman yang Kak Fajar yang harus sampai bantuan itu ventilator ya? Dia udah pakai ventilator gitu? Ya, dia hanya oksigen yang biasa itu ya, yang yang itu. Waktu di kan saya bersebelahan kan di rumah sakit kan, waktu di rumah sakit 4 orang ya dalam ruangan itu. Jadi saya lihat kan bercerita, dia ada juga yang sebelah saya itu
awalnya dia itu kenanya itu setelah habis makan buah rambutan, dia bilang gitu kan. Oh, apa Saya juga di sebelumnya nggak tahu karena kan ya kita belum diteliti atau apa, karena kan buah rambutan kan ada itu kan, ada getah dalamnya kan. ya. Saya awalnya juga gitu juga, ada juga makan buah itu. Dan waktu di isolasi di Yasmin juga ada yang mengalami makan buah itu kan, rambutan itu. Nah maka nggak tahu apa itu dari awalnya atau kan nggak tahu kan karena belum diteliti kan. Iya. Oke. Intinya berarti harus berhati-hati dalam Iya, untuk segala berhati-hati hal, aja gitu kan ya. dalam segala hal. Pokoknya kesehatan lah. Dan utama juga kalau bisa minum air putih itu ya air putih yang hangat ya. Kalau untuk saat kondisi sekarang, jangan asal sembarangan minum sebenarnya. Jadi treatment ketika dirawat itu olahraga rutin, saling Iya. menghormati, mental dijaga, makanan ya, nutrisi gitu ya. Iya, otomatis itu nutrisinya kalau di waktu isolasi itu ya makan yang cabai nggak boleh, dilarang. Pokoknya yang pesan-pesan sop kambing itu nggak boleh, kuahnya doang, kambingnya nggak boleh. Kan boleh pesan di luar kan, kita mau makan ini itu nggak boleh. Itu kan di situ kan dijagain, ada dinas kesehatan juga. Jadi yuk, kita pesan makan, misal pengen makan ini makan apa, misal Hokben atau apa, KFC kan Iya. dibolehin. Tapi kalau yang makan jenis kayak pedas, kalau yang bersantan nggak dibolehin. Oh, yang berbumbu nggak terlalu apa kerasa gitu, ini yang kuat gitu nggak Iya, dibolehin. iya nggak dibolehin karena kan udah di standar Dinkesnya kan ya. Kita sarapannya 3 kali sehari kan, Senin Kamis waktu itu kita kan dikasih susu kan, ditambahin susu, buah-buahan, ya makannya ya makan nasi kotak kan, tapi kan ya emang isinya dari sana kan yang jaga. Ya kita ikutin peraturan, prosedur aja waktu di sana kan. Nggak boleh minum es cendol Elizabeth ya. Oh nggak boleh itu. Waduh, es cendol Elizabeth. Nggak boleh nggak? Aduh. Ya demi kesehatan ya harus mau ikut supaya cepat sehat kembali. Olahraga, makan, tidur cukup, semangat, saling menyemangati itu. Ya seperti vitamin. liburan lah kurang lebihnya. Jadi Ya kayak vitamin liburan. ada. Iya. Mencoba dinikmati berarti ya waktu itu. Iya seperti liburan karena kan itu kan di isolasinya di sebuah hotel kan kalau di Kabupaten Tangerang kan. Ya udah kata teman-teman kita yang bantu libur namanya ini kan liburan. Ya bagaimana? Kita harus tetap positif ya, tetap berpikir tenang ya, insya Allah sembuh kan. Ya mau bagaimana lagi, kita udah kena. Dan juga ada juga sih kemarin di Dinkesnya ngadain Zoom meeting kan, jadi kita rame-rame di rooftopnya itu mendengarkan ya dari Dinkes yang bercerita tentang yang juga pernah isolasi di sana, yang pernah COVID juga kan. Kemarin ada juga kita ada acara-acara seperti Zoom meeting gitu di sana. Ya jadi ya cukup menyenangkan lah. Walaupun kita kena penyakit, tapi bagaimana ya harus senang lah, harus bahagia. Iya. Karena kan pasti ada hikmahnya di setiap yang terjadi itu kan. Dijaga mentalnya ya. Kalau saya pernah dengar juga nih Kak Fajar, yang berat itu adalah ketika ini ya terkungkung perasaan terisolasi, dia ngedown itu karena mental ya. Kalau sampai masuk ke ruangan ventilator khusus ya berarti ya, dia pisah ya dari yang lain ya. Kalau di rumah sakit ya emang khusus. Jadi kalau kemarin saya ketika seseorang pakai ventilator, apakah dia dipisahkan kayak semacam ICU gitu? Enggak bisa satu ruangan berapa orang, itu beda ya? Oh beda, karena mungkin kalau kan kemarin kan udah yang tempat saya itu kan pakai oksigen itu kan udah istilahnya kan ada mungkin ada standar yang lebih penyakitnya itu kan agak parah, ada yang sedang, mungkin yang berat kan dipisahin. Kalau kemarin makanya saya berempat di kamarnya berempat yang cuma pakai bantu oksigen kan pernapasannya. Karena kan ketika pagi kan kita dicek kan di sama suster itu kan apa denyut kita itu kan normal atau enggak kan. Kalau enggak berarti kalau itu berarti dibantu pernapasan kan untuk oksigen. Kalau kita normal enggak. Kalau saya alhamdulillah kemarin enggak dibantu itu kan, cuma pakai infus saya kemarin di itunya. Nah kalau waktu di isolasi di Yasmin ya pertama waktu datang itu kita bingung kan apa mau ngelakuin kan, karena saya waktu di rumah sakit kan biasanya datang ya kita pagi ada suster melayani. Kalau sana enggak kan, kita mandiri kan. Kalau kita panas, badan kita meriang panas, baru kita lapor ke petugasnya di bawah kan. Emang pertama bingung kita mau ngapain kan, belum dapat teman. Tapi kemarin alhamdulillah di sana kan ada grup khusus dari hotel itu ya, di isolasi itu kan dimasukin ke grup kan. Jadi bisa nanya-nanya apa ada keluhan dan masalah yang kita alamin di sana.
Oke. Itu aja, Mbak. Ini Mas Nanang komen nih, saturasi oksigen ya? Gimana jawabannya Mas? Iya atau gimana? Satu lagi maksudnya gimana ya? Yang dicek tadi, yang pulsa dicek itu mungkin karena ngecek saturasi oksigen ya Mas ya? Iya, ya oksigen di tubuh kan. Jadi tiap pagi kita dicek kontrol gitu. Karena kalau Di bawah kekurangan, 90. iya di bawah 90, kalau rata-rata kita kemarin kan ada yang 97, 99 kan normal. Kalau di bawah 90 ya emang dibantu kan, dibantu oksigen kan di rumah sakit disiapin. Ya, kalau di rumah sakit kan khusus, jadi yang COVID, jadi kalau di Hermina kemarin di lantai 4 kalau nggak salah ya di sana khusus penyakit COVID, jadi orang yang penyakit COVID di khusus di lantai sana, jadi nggak boleh disamain dengan yang penyakit biasa kan. Iya. Oke. Di ruangan 4 orang kalau di sana. Kak Fajar, alhamdulillah ya tidak sampai ke level yang berat ketika kemarin. Ya alhamdulillah. Seterusnya mudah-mudahan sehat-sehat, semua yang hadir Amin, di sini amin. semuanya sehat-sehat. Mas Nanang, Mbak Betty, semua audiens ya. Kita minta perlindungan, mudah-mudahan terhindar dari COVID ini dan Segera ya. menghilang. Iya, itu dia ya, segera menghilang. Karena tidak semua juga bisa seperti Mas Nanang yang cepat sehat kembali, katakanlah begitu, atau seperti Mbak Betty yang OTG ya, Mbak Betty OTG ya kemarin ya? Enggak. Saya Sempat juga bergejala dirawat? tapi ringan. Di rumah? Enggak, Oh, suami bisa. saya yang cukup ngedrop karena kita satu keluarga kemarin. jadi kita isolasi mandiri di rumah 2 minggu. Itu Iya. ya memang kalau kemarin tuh CT-nya suami saya yang sempat drop sekali. Jadi sampai 20 something gitu dan dia hilang hilang penciuman, kemudian mual, panas, demam, panasnya itu sumeng aja ya kalau kita bilang 37 38, tapi badannya lemas sekali, nggak mau ngapa-ngapain, cuman pengennya tidur, makan pun harus Suapin. uya-uya apa sih, dikejar-kejar, Disuruh-suruh. nggak disuapin, cuman disuruh-suruh, jadi karena dia kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu makan, jadi harus yuk makan ini sampai disiapin setiap berapa jam itu cek saturasinya itu ya di bawah 95. Jadi mungkin lemesnya dari situ ya. Cuman demamnya nggak sampai 40. Kalau dia nggak sampai 40. Cuman ngedropnya itu 1 bulan. Ngedropnya 1 bulan. Jadi dia 4 kali Lama, swab ya. itu belum sembuh. 4 kali swab belum sembuh. Kalau saya kebetulan karena emak-emak kan, mama kan harus strong gitu. Oh iya, Jadi di antara kita kacau dunia persilatan kalau mak sakit. Iya. Iya, jadi emak sakit pun tetap ngurusin 3 orang lainnya yang juga sakit. Jadi kita kebetulan di rumah ada beberapa kamar, jadi semuanya di kamar masing-masing, tidak boleh ketemuan meskipun kita semua positif sebenarnya. Cuman kita takut kalau misalnya saling menulari gitu loh Teh. Jadi yang satunya mungkin imunnya masih rendah, yang satu udah mulai bagus. Takutnya kalau kita campur lagi nanti saling menulari lagi dan akan lebih lama sembuhnya gitu. Jadi kebetulan kemarin anak yang pertama sama bapaknya itu 1 bulan, itu 4 kali swab itu baru negatif. Kalau saya kebetulan karena ya itu tadi lah emak strong, jadi saya kenanya di tengah dan sebelum mereka sembuh saya udah sembuh duluan gitu. Nggak tahu memang karena tiap hari makan batu bata mungkin jadi kuat gitu. Saya kena paling sekitar 3-4 hari. 3-4 hari itu yang ngedrop, yang demam tinggi hampir 40, kemudian pusing dan badan itu lemas, persendian tuh kayak dipukulin gitu, sini cekut-cekut gitu, senut-senut gitu rasanya, kayak mau rontok gitu rasanya, seperti itu. Tapi setelah hari ke-4 atau ke-5 semenjak demam itu udah normal lagi gitu. Oke. Iya. Wah, luar biasa ya pengalamannya, mudah-mudahan jadi pembelajaran. Tapi lebih memang benar ya Kak Fajar ya, kalau kita sendiri udah kena tuh yang lebih sakit itu bukan badannya sebenarnya, yang lebih sakit itu mental. Yang lebih sakit itu mental, kalau saya bilang. Iya, mental. Rasanya tuh sakitnya tuh di sini gitu, bukan di tubuh doang gitu. Kalau di tubuh masih bisa lah kita tahan. Tapi rasanya ketakutan, kemudian cemas. Nanti kalau misalnya gimana, kalau misalnya saya sampai menulari orang lain, kalau sampai yang paling horor tuh kemarin kalau misalnya takutnya kita digaruk sama ambulans, itu yang hal-hal yang sebenarnya bukan, mungkin kalau orang lain tuh bilang lucu gitu ya, kayak gitu kok ditakutin sih gitu kan. Tapi buat kita yang pada saat itu terkena, itu benar-benar real gitu, menguasai pikiran kita. Aduh, kalau suatu saat misalnya nih, waktu pas pertama swab itu kan, saya itu negatif.
Oh, jadi serumah itu semua positif, saya itu negatif gitu. Jadi hal yang paling saya takutkan waktu itu adalah kalau anak saya yang kecil itu dibawa pergi dan terpisah dari saya, atau saya yang dibawa pergi karena saya negatif kan. Saya yang harus pergi dari rumah dan anak saya yang kecil itu nggak boleh ikut. Itu yang paling saya takutkan. Karena kan dia baru usia 6 tahun kan, jadi nggak mungkin, dan selama ini dia nggak pernah pisah sama saya. Kalau misalnya kita berdua dipisah, itu saya nggak bisa bayangkan bagaimana dia akan rewel dan segala macam gitu kan. Dan kalau misalnya waktu itu ya, saya sampai mikir kalau misalnya waktu itu opsi itu yang diambil, saya akan kekeh, saya nggak mau pergi, biarin aja saya kena. Yang penting saya ikut sama anak saya nggak pisah itu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang di otak itu yang bikin kadang-kadang bikin orang tuh lebih drop. Nggak tahu kalau yang lain gitu ya. Oke, ya, Gitu Teh Dipi. iya. Terima kasih sudah berbagi sharing pengalamannya kemarin waktu terinfeksi ya. Iya. Masih pengen ngobrol sebenarnya, tapi saya ngelirik-lirik jam, udah jam 11. Mangga, terima Iya, kasih iya. Kak Fajar. Mudah-mudahan lain Sama-sama, waktu Mbak. bisa bertemu kembali, masih ada jodoh kita jalin silaturahmi ya gitu. Amin. Kita akan masuk ke sesi berikutnya bersama Mbak Laila ya dari psikolog. Mbak Ella, iya. Untuk Kak Fajar, salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Silakan kembali ke Baik. aktivitasnya bersama keluarga. Terima kasih ya. banyak. Ya, Terima kasih silakan, Kak Fajar sudah berbagi. Yo, sama-sama. Terima kasih, Terima Mas kasih Fajar. banyak. Iya. Terima kasih Sehat Mbak selalu ya, Devi Mas. di sana, Mbak. Amin. Ya, sehat selalu. Amin. Silakan di close dari sana, Kak Fajar dibantu. Baik. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin lab ya. Siap. Ya, terima kasih Mas. Oke.